yang kelima. Tapi sebelum pasal kelima kita buka dulu pasal 1 ayat 1 dulu. Pasal 1 ayat 1. Ya, Krisi tolong tampilkan. Ya, saya baca, saudara menyimak saja di layar. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Kemudian pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Ya. Kita baca bersama-sama, saudara yang ganjil. 2, 3. Kalau ada Tuhan di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. 14, Kristen. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ayat 15 bersama-sama. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika dia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Puji Tuhan. Saudara, judul khotbah saya pada pagi hari ini, saya sementara pikir judul apa saudara ya. Judul khotbah saya pagi hari sangat sederhana saja, yaitu baiklah ia. Baiklah ia. Coba Kristen orang tampilkan dulu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ketiga ayat yang baru kata baca tadi, ada satu kalimat yang terdiri dari dua kata yang diulangi sampai 3 kali, yaitu baiklah ia, baiklah ia, baiklah ia. Dan karena diulangi sampai 3 kali, maka ini menunjukkan satu hal yang sangat penting dan serius yang harus kita sebagai orang percaya perhatikan dan simak dengan sungguh-sungguh. Saudara, kita semua tahu, kita percaya semua tahu bahwa kata dasar dari baiklah yaitu baik. Kata dasar dari baiklah yaitu baik. Apa itu baik, saudara? Baik itu, saudara, baik itu elok, ya, teratur, muncul, mucara, berguna, tidak jahat, tidak buruk, sempurna dan pulih. Itulah baik. Dan lawan dari baik itulah tidak baik. Tidak baik itu lawan dari baik. Yang percaya katakan amin. Dan sebagai orang percaya adalah Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita harus lakukan yang baik, yang benar, yang diinginkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya yang baik dan yang terbaik itu dilakukan Allah dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menikmati yang terbaik, kuncinya sederhana. Kita harus melakukan yang baik, yang benar di mata Tuhan, dan pasti Tuhan lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Itu kuncinya sederhana saja, saudara. Lakukan dulu yang baik, yang terbaik, yang benar di mata Tuhan. Pertanyaannya, saudara, apa yang baik? Apa yang baik yang Tuhan ingin saudara dan saya lakukan dalam hidup ini? Saudara sudah punya gambaran pasti. Ya, ada 3 hal yang baik yang Tuhan ingin kita sebagai orang percaya lakukan dengan sepenuh hati. Yang pertama, saat kita orang percaya diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, baiklah kita berdoa. Apakah saudara hari ini mengalami penderitaan? Saat kita diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, baiklah kita melamun, bukan. Baiklah kita tidur, bukan. Baiklah kita berdoa. Ayat 3a berkata, kalau ada yang menderita, baiklah ia berdoa. Saudara, tidak ada orang percaya yang tidak menderita di dunia ini. Jangan saudara pikir saudara saya menderita sama bila. Semua orang percaya tidak luput dari penderitaan. Sebab penderitaan itu bagian hidup dari orang percaya. Kita menderita karena kebenaran. Kita menderita karena iman pada Tuhan. Kita menderita karena kita setia pada Tuhan. Setia mempertahankan kepada Tuhan. Ya, seperti yang dialami oleh rasul-rasul dan oleh jemaat mula-mula. Semua orang percaya diizinkan Tuhan menderita.
Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 7, sebab kamu tahu, ale harus tahu, semua saudaramu di seluruh dunia mengalami penderitaan. Jadi jangan pikir ale saja yang menderita. Semua saudaramu di seluruh dunia, di Amerika, di Eropa, di Prancis, di Asia, di Australia, di Indonesia, di Haria, di Sarawak, dia diizinkan Tuhan mengalami penderitaan. Namun ingat saudara, penderitaan yang diizinkan Tuhan itu penderitaan yang ringan. Ringan, tidak melebihi kekuatan kita, dan di balik penderitaan itu ada kemuliaan yang Allah ingin siapkan. Di balik penderitaan itu ada kemuliaan yang Allah ingin nyatakan. 2 Korintus 4 ayat 17. Kristus boleh tampilkan itu. Kita akan baca saudara. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Ya. Sebab penderitaan ringan, ingat. Penderitaan yang saudara saya alami itu ringan. Jangan bilang berat. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, penderitaan yang kita alami saat ini adalah penderitaan yang ringan. Yang percaya katakan amin. Jangan katakan penderitaan saya berat. Tuhan tidak pernah memberikan lebih dari kekuatan. Penderitaan yang saudara dan saya alami itu ringan. Coba katakan penderitaan saya ringan. Coba katakan kepada orang kiri kanan, penderitaan ringan. Jadilah seperti yang saudara katakan, amin. Lalu mengapa Bapak Pendeta? Penderitaan saya itu terasa semakin hari semakin berat, semakin berat. Jawaban sederhana, mungkin engkau berpikir dan fokus pada penderitaan itu. Engkau terus mengeluh, engkau terus mengatakan perkataan negatif. Waduh, masalahku berat, kesalahanku berat, jadilah berat. Atau mungkin ketika engkau menghadapi penderitaan, engkau tidak berdoa, atau mungkin engkau tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Akhirnya apa? Penderitaanmu semakin hari semakin terasa berat. Saudara ingat, ketika Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, ingat, jangan kita diam seribu bahasa. Jangan kita marah pada Tuhan, marah pada sesama kita. Jangan kita tidur-tidur saja. Jangan kita melamun. Jangan kita menyendiri di hutan-hutan, di kebun-kebun, di belakang rumah, di dapur, di kamar. Jangan. Ya. Tetapi mari kita harus bangkit, cari Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan belajar berkatakan dengan iman. Masalah beta ringan, masalah ini tidak melebihi beta kekuatan. Beta yakin bersama Tuhan beta bisa lewati, dan beta yakin di balik penderitaan ini ada kemuliaan Allah yang beta akan terima dari Allah. Amin. Berdoa kalau menghadapi penderitaan, bukan menyendiri, bukan menasihati diri, bukan menyalahkan orang lain, koreksi diri. Apakah itu berdoa? Saudara, berdoa sungguh-sungguh dan perkatakanlah perkataan iman. Penderitaan beta ringan, tidak melebihi kekuatan. Bersama Tuhan beta bisa melewati. Bersama Tuhan beta pasti menderita kemuliaan. Haleluya. Itulah yang baik, yang Tuhan inginkan, yang Sandy harus lakukan, yang Marcel harus lakukan, yang Boy harus lakukan. Haleluya. Yang kedua, yang baik dan benar, yang Tuhan ingin kita lakukan, yaitu saat kita bergembira, baiklah kita bernyanyi memuji Tuhan. Tadi saya lihat saudara, ada yang tidak bernyanyi memuji Tuhan. Ya kalau dia tidak tahu lagu ya oke. Tapi kalau dia tidak bernyanyi, tandanya hatinya lagi susah saudara. Sederhana saja. Saat kita menderita, bergembira, baiklah kita bernyanyi memuji Tuhan. Ayat 11 bagian B berkata, kalau ada yang bergembira, baiklah ia bernyanyi memuji Yesus Kristus. Yang percaya katakan apa?
Amin. Ingat saudara, kehendak Tuhan bagi kita orang percaya, bagi Mama Olan, bagi Nona Abu, bagi Ibu Lin, bagi Ibu Sohoka, ya. Di waktu Tuhan izinkan kita mengalami kegembiraan, kita gembira karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Kita gembira karena Tuhan sudah memulihkan kita. Kita bergembira karena Tuhan memilih kita menjadi hamba-Nya. Kita bergembira karena Tuhan sudah mengangkat dan mempromosi kita. Kita bergembira karena Tuhan sudah memberkati kita. Kita bergembira karena Tuhan sudah menjawab doa kita. Dan kita bergembira karena kita turut mengambil penderitaan dalam penderitaan Kristus. Di saat bergembira itulah, jangan lupa bernyanyi memuji Tuhan. Amin. Bernyanyi memuliakan Tuhan, bernyanyi masyurkan nama Tuhan. Itu yang baik, itu yang benar, itu yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan, dan itu korban persembahan yang sempurna dan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Saya berikan satu contoh saudara. Paulus dan Silas, mereka begitu bergembira sekalipun mereka dalam penjara. Dalam perjalanan mereka bergembira, dan kegembiraan itu mereka ekspresikan dengan memuji Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Apa yang terjadi saudara? Kuasa Allah dinyatakan, mereka dilepaskan, kepala penjara diselamatkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jika saat ini hatimu sementara bergembira, bersukacita karena sesuatu yang Tuhan kerjakan, ya, ingat, jangan bergembira. Jangan puji diri, jangan suka memuji dunia, jangan puji sesama. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bernyanyi memuji Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan tepuk tangan, dan juga dengan angkat tangan. Amin. Kita harus bernyanyi memuji Tuhan, saudara. Kalau kita lakukan hal ini, ingat, imanmu semakin dikuatkan, dan mujizat Tuhan terus dinyatakan hari lepas hari dalam hidupmu. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan di waktu engkau senang, ataupun di waktu engkau susah. Terus memuji Tuhan. Jangan puji dunia. Ada orang ketika hatinya senang, dia puji suaminya, dia puji anaknya, dia nyanyi puji dunia, dia nyanyi lagu-lagunya untuk puji dunia. Dia lupa memuji ini mendukakan hati Tuhan. Saudara, Tuhan mau ketika hatimu bergembira, pujilah Dia dengan segenap hati dan jiwa. Itu korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika engkau melakukan ini, imanmu semakin dikuatkan, dan engkau pasti melihat mujizat terjadi dalam hidup. Amin. Itulah yang baik yang Tuhan inginkan. Yang kedua, yang terakhir yang lebih serius, saudara. Yang ketiga, yang baik dan benar yang Tuhan ingin kita lakukan, yaitu saat Tuhan izinkan kita sakit, kita harus panggil pengatua supaya mereka berdoa untuk kita dan mengurus dengan ini. Ayat 14 firman Tuhan berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Firman Tuhan menasihati orang percaya, kalau engkau sakit, jangan panggil sembarang orang. Panggil penatua jemaat, orang yang rohani, orang yang dipilih. Ya. Jangan asal panggil orang. Panggil orang yang tepat dan minta mereka berdoa serta mengolesi dengan minyak dalam nama Tuhan. Saudara, bagaimana Pak kalau saat ini di rumah kita sedang ada minyak? Tidak masalah, yang penting ada iman. Amin. Saudara ingat, iman tanpa minyak tidak ada masalah. Iman tanpa minyak itu tidak ada masalah, no problem. Tetapi minyak tanpa iman itu masalah. Kenapa? Karena
Sebabnya saudara, Yesus sering berkata, imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Jadilah kepadamu seperti yang kau imani atau percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman atau percaya. Buktinya apa? 10 orang kusta disembuhkan tanpa minyak. Betul? Orang lumpuh berjalan karena iman tanpa campur tangan minyak. Orang buta melihat, tuli mendengar karena iman. Wanita yang 12 tahun sakit pendarahan dipulihkan, disembuhkan Tuhan karena iman saat tidak ada minyak. Saudara ingat, minyak hanya sehari dipakai Tuhan. Tetapi tanpa minyak tidak ada masalah bagi Tuhan. Tanpa minyak tidak ada masalah bagi Tuhan. Pertanyaan yang lebih serius, lebih kritis, lebih teologis. Mengapa Yakobus hanya menyebut minyak, bukan minyak urapan? Ini pelajaran, saudara. Jawabannya, karena jika saat itu Yakobus menyebut minyak urapan, maka pasti surat itu ditolak. Mengapa? Surat ini ditujukan kepada 12 suku Israel. Dan pasti Yakobus dianggap sesat atau penyesat. Mengapa? Karena yang namanya minyak urapan itu bukan minyak kelapa doang, bukan minyak orang aring, bukan minyak zaitun saja, bukan baby oil seperti yang digembar-gemburkan oleh seorang pendeta yang tidak punya disiplin teologi yang mempengaruhi bagi pendeta, saudara. Ya, seorang pendeta di Jakarta sekarang sudah almarhum. Yang katakan ini minyak urapan, saudara. Tetap ingat, namanya minyak urapan sangat tunjukkan itu minyak yang dibuat oleh orang-orang khusus tertentu untuk keperluan khusus di bait Allah dan dipakai rempah-rempah pilihan. Dipakai rempah-rempah pilihan untuk apa? Keperluan khusus. Pak Pendeta coba tunjuk ayatnya, tunjuk ayatnya. Keluaran 3 ayat 22. Kristus tolong tampilkan. Keluaran 30 ayat 22. Saya baca, saudara menyimak sampai 33. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, terus ambillah rempah-rempah pilihan, murut tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang terbaik 250 sikal, terus dan kayu teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Terus haruslah kau buat semuanya menjadi minyak urapan. Amin. Yang kudus, satu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti yang dibuat oleh seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Terus haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum. Terus meja dengan segala perkakasnya, kendi dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, terus mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semua itu sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Terus kalau engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Terus dan kepada orang Israel harus apa katakan, perhatikan. Jadi inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun temurun. Terus kepada badan orang biasa jangan minyak itu dicurahkan. Ya, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, yang harus itu kudus bagimu. Ayat terakhir, perhatikan ini. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membuka kepada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dahulu. Itu namanya minyak urapan. Tetapi pertanyaannya, Pak, mengapa
ada pendeta-pendeta gereja yang menyebut minyak biasa, minyak kemiri, minyak orang alim, minyak mimoli, minyak jamanta sebagai minyak. Mengapa? Jawaban sederhana. Karena mereka tidak mengerti, memahami, mengetahui dengan benar firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara, saya belum pernah mendengar atau membaca pengkhotbah kaliber internasional yang dipakai Tuhan dengan spektakuler seperti Billy Graham, Reinhard Bonker, Robert Liardon, Peter Yongre, Catherine Krugman, Yong Bitso, Jonathan Morris, Christian Marantika yang mengubah dunia. Mereka menyebutnya biasa mengurangi. Mengapa? Karena mereka punya dasar teologis yang benar. Mereka punya disiplin ilmu teologi yang benar, sehingga mereka tidak berani katakan minyak kelapa, minyak uang. Saudara, ingat, yang diinginkan Tuhan dari kita bukan sekilo minyak, tetapi yang Tuhan inginkan ketika engkau mengalami masalah, engkau harus berdoa dengan iman dan mengelesi dengan minyak biasa. Saudara, lakukan itu kalau kita mau melihat yang terbaik dari Tuhan. Amin. Kalau kita lakukan, kita pasti menikmati yang terbaik dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita lakukan yang terbaik. Kalau kita lakukan yang terbaik, pasti yang terbaik dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan inginkan kita lakukan? Sederhana. Yang pertama, apa tuh? Yang pertama, kalau ada di antara kita saat ini menderita, saya tahu dengan saudara, jangan salahkan kiri kanan, jangan salahkan jemaat, jangan salahkan untuk koreksi. Silakan berdoa, berlutut dan berdoa. Kalau penderitaan karena dosa, minta pengampunan Tuhan. Tapi kalau kau tidak pernah minta pengampunan Tuhan sampai mati, kau terus menderita. Kalau ada yang bergembira, nyanyilah puji Tuhan. Jangan hatinya bergembira langsung katakan dangke supaya teman beta hidup alih. Itu celaka bola saudara. Kalau ada yang sakit, panggil dia, panggil orang. Orang-orang yang rohani dalam jiwa, panggil dia berdoa dan minta dia olesi dengan minyak dalam hati. Kalau saudara datang pasti tidak minyak, saudara iman percaya, tambah minyak Allah bisa percaya. Ya, camkan ini sekali lagi. Bila kita lakukan tiga hal yang baik ini, kita pasti menerima yang baik dan menikmati yang baik dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan, hamba percaya sangat memberkati kita semua. Dan mari saya minta pemain musik bisa maju ke depan.